Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial tips front end-nya ya. Kali ini kita akan membuat sebuah responsive navbar menggunakan CSS dan JavaScript. Nah, kita akan coba buat sebuah project baru. Kita akan masuk ke directory C, kemudian eh, front end tips and tricks. Kita coba cek. Oke, kita sudah sampai 18. Kita akan membuat directory 19 terkait dengan responsive navbar. Oke, navbar responsive, kita masuk ke directory 19-nya. Kita clear screen, kita akan buka dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke, ini sudah terbuka ya. Nah, untuk yang di belakangnya kita tutup saja supaya tidak mengganggu ya. Pertama kita akan buat file index.html. Oke, kemudian kita akan buat juga folder js, script.js. Kemudian kita akan buat juga file css, style.css. Oke ya. Nah, sidebarnya kita tutup, kita definisikan untuk HTML-nya. Oke, kemudian kita akan linkkan ke CSS kita. Kita linkkan, kita masuk ke folder sini. Oke. Kemudian JavaScript-nya juga kita hubungkan JS dan script.js. Oke, ini basicnya ya. Kita akan klik kanan, kita akan show preview seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan tambahkan untuk isinya. Kita akan buat sebuah tag div. Kelasnya ini adalah top navigasi ya. Kemudian kita akan tambahkan ini ID-nya adalah my top nav. Nah, seperti ini ya. Tuh, jadi kita sudah memiliki kelas dan ID. Kita gunakan emmet ya. Kemudian kita akan buatkan sebuah tag A. A langsung seperti ini juga bisa. Wrap-nya misalkan ini home. Kemudian kita akan tambahkan di sini untuk kelasnya aktif. Kita isi dengan value-nya adalah home. Oke, kita tambahkan lagi sebuah wrap-nya misalkan ini news. Kita isi dengan news. Oke, kita duplicate saja. Misalkan kita kasih habis news ini ada kontak ya. Kita isi juga di sini value-nya kontak. Kemudian kita isi di sini misalkan about ya. About kita juga isi di sini ID-nya untuk about. Oke. Kemudian kita akan buat sebuah link untuk nanti kita gunakan ya. Kita akan sebagai hide-nya. Nah, kita akan gunakan JavaScript. Nah, ini akan void supaya nanti ketika di Oke, kita kecilkan sedikit. Nah, ini kita isi dengan nama kelasnya icon. Kemudian ini kita gunakan, ini bukan my function ya. Kita gunakan ID saja. Ini kita kasih ID-nya mybtn. Mybtn. Seperti ini. Oke, ini kita save. Nah, nanti ini akan kita tambahkan menggunakan bootstrap icon ya. Kita ambil. Teman-teman tinggal buka browser, kemudian ketikkan icon getbootstrap.com. Kemudian di sini ada install ya, teman-teman tinggal ambil. Nah, kita akan gunakan yang CDN ini aja. Kita copy, kemudian kita balik lagi ke sini. Teman-teman tinggal tambahkan di bagian sini ya. Nah, kemudian di bagian
Untuk ikonnya kita akan cari dari ini kita geser dulu ke paling atas ya. Kita cari di sini ya hamburger. Nah, ini ya list. Kita klik. Nah, kita tinggal ambil ini ya, tinggal copy, kemudian kita buka dan kita tinggal paste aja ke sini. Nah, ini ya. Nah, ini masih kelihatan karena belum kita styling ya. Oke, kemudian kita akan tambahkan untuk isinya di bawahnya ya. Nah, kita akan buat di sini sebuah div, kelasnya adalah konten. Oke, kita akan buat sebuah heading 2. Responsif navbar misalkan seperti ini. Kemudian kita akan buat sebuah tag p, kita akan gunakan lorem 10 misalkan seperti ini ya. Nah, nih. Nah, sekarang kita akan buka untuk CSS-nya, styling ya. Pertama, kita akan reset dulu bodinya. Nah, bodinya kita akan kasih marginnya 0 supaya dia di pinggir semua ya. Kemudian kita akan reset untuk font family-nya, kita akan gunakan Arial. Nah, akan ini ya. Ini teman-teman tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Nah, kita akan ambil top knob-nya. Nah, warnanya jangan ini, kita akan ganti dengan random aja lah. 48, 46, 46 misalkan agak abu-abu lah ya. Oke, kemudian kita akan tambahkan untuk top knob A-nya. Nah, kita floatnya left, kemudian displaynya kita block, kemudian kita warnanya putih, F2 nggak putih banget ya. Kemudian text alignmentnya kita buat center. Nah, kita buat untuk paddingnya 14 dan 16. Text decorasinya kita non supaya tidak ada underscore-nya. Font size-nya kita kasih 17 biar kelihatan lebih besar. Oke ya. Kemudian kita akan buat lagi top knob, kemudian hover. Kita akan gunakan misalkan ini kita ganti dengan A7 B1 A8. Kita save. Nah, ini kalau misalnya kita hover ya. Oke. Kemudian kita akan tambahkan untuk aktifnya top knob aktif. Kita kasih warnanya jangan ini. Kita kasih warnanya 5A 7B 6F misalkan ya. Kemudian untuk colornya tulisannya warnanya putih. Oke, kemudian kita akan styling untuk ikonnya ya supaya tidak kelihatan. Top knob, kemudian icon. Kita akan kasih displaynya none ya. Ini supaya nanti ikonnya kita gunakan ketika diklik aja, ketika responsif ya. Nah, kemudian kita akan styling untuk konten. Kontennya supaya tidak terlalu mepet. Kita kasih padding labnya misalkan 16 pixel. Nah, biar ada jarak ya, tidak terlalu mepet. Oke, sekarang kita akan buat responsifnya. Nah, responsifnya kita menggunakan add media screen. Kita akan media screen, kita gunakan max width-nya ini ya 600, kemudian top knob A, kemudian not post child-nya yang pasnya tetap ada, displaynya kita nankan, top knob ikonnya kita pasnya right, displaynya block. Oke, ini untuk kondisi awal. Kemudian kita akan buat lagi untuk media, kemudian screen. Nah, kita tambahkan di sini n, kita tambahkan ya di sini. Nah, kita tambahkan untuk ukuran 600 top knob responsif. Kita tambahkan posisinya relatif
responsive icon. Nah, responsive ini nanti kita buatkan ketika JavaScript-nya diklik ya. Nah, kemudian ini posisinya absolute, right top-nya 0, top nav responsive A-nya, float-nya none, display-nya block, value-nya kita left. Oke, kita coba lihat dulu ya. Dia pengaruh nggak? Nah, ini lihat tuh. Teman-teman bisa lihat ya, sebenarnya ini awalnya ada banyak ya. Ini ada 4. Ketika kita geser, nah yang muncul jadi yang ini. Yang icon untuk responsifnya, dan sisanya dia hide ya. Tuh, ini kita akan buat respon. Nah, nanti ketika diklik kita ingin ini menjadi drop down ya ke bawah. Nah, jadi responsifnya absolute, posisinya right, ini relatif, floatnya non block ya. Nah, sekarang kita tinggal definisikan di JavaScript-nya. Di JavaScript-nya kita tinggal buat sebuah function, misalkan my function seperti ini ya. Kemudian kita buat sebuah variabel let x, misalkan kita akan gunakan dokumen get element by id my top nav. Nah, my top nav ini dari sini ya. Ini bisa teman-teman ambil, kemudian teman-teman pasang ke sini my top nav. Kemudian kita akan cek jika x dot class name, kita akan ambil class name-nya dia sama dengan kita gunakan string ya, 32 sama dengan dia top nav. Nah, jika class name-nya dia top nav, maka dia akan coba class name-nya ditambahkan dengan responsive. Kalau misalkan sudah ada, kalau misalkan belum ada, dia akan tambahkan top nav saja. Oke, kita hanya menambahkan sebuah kelas ya. Kemudian kita akan definisikan untuk btn dokumen get element by id. Kita gunakan yang id ini ya untuk link id btn. Ini kita ambil ketika action klik. Nah, kita akan ambil on click my function. Oke, kita lihat, kita klik. Nah, ya. Kita buka, hilang untuk tadi tombol responsifnya. Kita geser, nah dia muncul responsifnya. Kemudian kita buka, dia muncul ke bawah ya. Nah, ini bisa teman-teman nanti gunakan untuk link mengakses menunya ya. Nah, itu kita membuat sebuah navbar responsif sudah berhasil ya. Jadi kita menggunakan JavaScript untuk menambahkan kelas baru. Kemudian kita menggunakan media screen untuk menghide dari komponen atau bagian-bagian komponen yang mau kita buka dan kita tutup. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.